وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك وصولي وفروعهم وأن الله يتغشى بالرحمة المغفرة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatanillahi ta'ala. Qala al-musannif Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Wa qala Allah ta'ala hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat dapat mencegah daripada perbuatan jahat dan perbuatan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Di sini masih Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki masih membahas tentang anjuran di dalam menjaga sembahyang 5 waktu dan menunaikannya di awal waktunya. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya salat itu dapat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Makanya ulama mengatakan itu apabila kita ingin mengetahui baiknya seseorang, maka dapat lihat di dalam 2 perkara. Di dalam ucapannya kada bakar ramput, kada memfitnah, ya lah, kada menggibah. Itu yang pertama. Baik ucapannya, kemudian yang kedua dia mengerjakan sholat. Nah, kalau 2 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut dikatakan orang baik. Nah, karena disebutkan benar kata Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengerjakan sholat itu, maka dia tidak bakalan mengerjakan kejahatan atau kemungkaran. Bahkan ulama lagi mengatakan, tatkala seseorang menjaga sholat, maka orang tersebut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala anil fahsya'i wal munkar, daripada perbuatan jahat atau kemungkaran. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi,
hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian jaga salat was shalatil wusta dan juga salat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian kerjakan karena Allah qanitin, dalam keadaan taat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi di dalam ayat yang lain, hendaklah kalian jaga salat. Maksud di sini salat yang di sini adalah al-khamsul mafruḍah, salat yang 5 waktu. Wassalatil wusta, dan juga kita dikhususkan untuk mengerjakan salat al-wusta. Apa itu salat al-wusta? Al-asr awis subuh. Wa khussat bidzikri li fadilatiha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar dan salat subuh ini, penyebutannya dikhususkan itu karena saking banyak keutamaan dan fadilah yang ada di dalam salat asar dan salat subuh. Di antara salat yang 5 waktu ini, yang paling genal pahala dan yang paling banyak fadilahnya adalah di salat subuh dan salat asar. Salat subuh, salat asar ini paling banyak, kan sembahyang 5 waktu ini baik persahabatan. Cuma yang paling baik dan yang paling banyak pahalanya adalah di salat subuh dan di salat asar. Kenapa jadi paling banyak? Ya karena banyak orang yang melalaikannya, meninggalkannya. Makanya paling banyak pahalanya. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian dirikan karena Allah, salat tersebut dirikan karena Allah, qanitin, dalam keadaan taat. Karena memang ya Allah, ketaatan atau ibadah yang paling bagus itu adalah salat. Ketaatan ibadah yang paling, ibadah itu banyak, ketaatan itu banyak. Al-Quran taat juga kita, kemudian membaca salawat sebagai bentuk taat kita jualan Allah Ta'ala, bersedekah sebagai bentuk taat kita jualan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat, nah ini yang paling hebat, yang paling afdal, yang paling harat, karena di dalam sholat itu mencakup berbagai macam amal ibadah. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Badiru ila ta'at, kita dianjurkan untuk saling berlomba-lomba di dalam ketaatan. Artinya apa? Artinya berlomba-lomba di dalam kebaikan masalah akhirat, maksudnya kebaikan masalah akhirat itu mahmud, bagus. Tapi berlomba-lomba di dalam masalah dunia itu madzmum, kada baik. Makanya kita tuh dianjurkan mun masalah ibadah, dianjurkan kita tuh bahasa saingan, ya kan? Nah, si fulan misalnya membaca Al-Quran sejuz, aku harus 2 juz. Si fulan membaca salawat 100, aku 200. Kemudian bahasa saingan, berlomba-lomba di dalam ibadah itu mahmud, bagus, ya lah, bagus. Amun kita nih berlomba-lomba di dalam kebaikan, nah maka mau amal ibadah kita tuh bertambah. Tapi kalau kita berlomba-lomba di dalam masalah dunia, ya lah, nah itu dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kadang-kadang kita ini berlomba-lombanya itu masalah dunia, ya Allah, jarang berlomba-lomba di dalam masalah akhirat. Kalau berlomba-lomba di dalam masalah dunia itu bakal menghijab kita tentang akhirat. Orang tuh bilanya berlomba-lomba, terlalu bersaing di dalam masalah dunia, lalu akhirat itu hilang, ya kan? Akhiratnya hilang, kadang-kadang amal ibadah, lalu timbul sifat toma, ya kan? Tulul amal, ya kan? Lalu
timbullah penyakit-penyakit yang lain. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena tatkala seseorang mencintai di dunia, maka itu adalah puncak atau sumber daripada malapetaka. Ya, malapetaka yang paling harat adalah azab kainanya di akhirat. Nah, makanya kita itu dianjurkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba masalah kebaikan di akhirat. Ya kan? Berlomba-lomba masalah akhirat di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berlomba-lomba di dalam masalah kebaikan di akhirat, maka itu adalah mahmud, bagus. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda beruntungnya seseorang kainannya di akhirat itu ada 4. Kita ini kan ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada yang masuk surga, ada juga yang masuk ke dalam neraka. Dua aja pilihannya. Amun kada nyaman sakit di akhiratnya. Namun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, beliau mengatakan alamatus sa'adah arba'ah, tanda keberuntungan seseorang itu ada 4. Yang pertama adalah dia ingat akan dosa yang pernah dia kerjakan. Karena kita bisin dosa pasti, ya Allah. Amun kita sadar akan dosa yang kita kerjakan, untung berarti kita. Orang bila sadar lawan dosa, mau beristighfar, mau minta ampun, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang nih kadang merasa berisian dosa, kada harapan lidahnya mau berucap istighfar, berucap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tanda orang yang untung kainannya di akhirat ingat lawan dosa. Yang kedua, lupa akan kebaikan. Orang yang kada ingat lawan kebaikan tuh untung. Tapi kalau orang yang selalu mengungkit kebaikan, berarti orang ini celaka, ria. Bajar di komplek Ruing ini aku pang sudah yang paamal pa ibadah, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling banyak salawatnya, yang paling pamuasa, yang paling hebat aku bang sudah, yang paling banyak sedekahnya aku nih bang sudah. Nah, ini berarti tanda orang yang celaka, ya kah? Akan jadi hasil beramal beribadah tapi ketujuh mengungkit amal ibadah yang dilakukan. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di antara min qabulil a'mal, di antara tanda alamat amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beramal kita kada ingat lagi. Kita beramal, kita beribadah, kada ingat lagi akan amal ibadah yang kita lakukan. Berarti itu adalah salah satu tanda amal ibadah kita diterima. Ini ibadah nih pian yang ngalihnya diterima. Seberatan orang kau beramal beribadah, seberatan kita kau membaca Quran kawa, ya kan? Seberatan kita kawa bersedekah, bersalawat, hadir majlis, kemudian melakukan amal ibadah yang lain kawa, bahaji ibaratan kawa, asal ada duitnya aja ya Allah. Cuma kada seberatan amal ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima. Makanya yang ada di Hadramaut namanya Syekh Umar Muhdor. Syekh Umar Muhdor nya habaib yang dahulu di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim itu zuriat Nabi Muhammad itu dikiau dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Muhdor, Syekh Abdurrahman As-Saggaf, bukan Habib tapi Syekh. Tapi setelah zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dikiau dengan Habib ataupun Syarif. Itu di Hadramaut ada namanya Syekh Umar Al-Muhdor. Syekh Umar Al-Muhdor. Rencak jadi mendengar qasidahnya ya, kalau karamah ya Umar Muhdor. Itu Syekh Umar Muhdor wali, Masya Allah. Ini Syekh Umar Muhdor ini adalah orang yang ibadahnya luar biasa, ya kah? Beliau pernah mengatakan Jalsidin,
jikalau aku mengetahui satu tasbih yang aku ucapkan, satu tasbih yang aku baca, subhanallah. Nah, aku tahu bahwasanya tasbih yang aku baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La dhayyatu ahla Tarim, niscaya aku jamu seluruh penduduk kota Tarim selama 7 hari dan 7 malam. Nah, seminggu aku jamu. Saking himungnya nih, tasyakuran. Saking himungnya. Cuma ngaran kita nih kada tahu ya Allah, amal ibadah yang kita lakukan ini diterima atau kada kita kada tahu. Makanya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan di antara tanda min alamatil qabulil a'mal, di antara tanda alamat atau diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kada ingat lagi dengan ibadah yang dia lakukan. Kada ingat, kada mau ungkai-ungkai itu. Kada katuju terang-terangan, kada katuju menyebut-nyebutkan tentang amal ibadah yang dia lakukan. Nah, yang kedua, tanda orang yang untung adalah dia lupa akan ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah padanya. Karena tatkala kita memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah pada kita, maka timbul rasa syukur. Alhamdulillah aku kau makan, kawan di sebelah kada kau makan. Alhamdulillah aku bisi kendaraan, kawa kesana kamari, kawan di sebelah kada bisi kendaraan. Alhamdulillah bisi sapida, ya kah? Kawa berjalan kesana kamari, kawan di higa kada bisi sapida. Yang kada bisi sapida ulang alhamdulillah aku kau berjalan. Kawan di sebelah kada kau berjalan gara-gara stroke. Yang stroke pulang alhamdulillah masih hidup. Tuh kawan sekolah kesana kamari bahari sudah meninggal dalam kubur. Kalau kita memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah pada kita lalu syukur, mau tak ucap alhamdulillah. Nah, tanda orang yang seperti ini adalah orang yang untung. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ujar Imam Ibn Hajar al-Asqalani, tanda orang yang untung adalah dia memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas. Nah, selalu memandang kepada orang yang di atas. Bubuhan wali itu pian. Mereka menjadi wali karena apa? Karena mereka mempunyai prinsip aku harus lebih hebat daripada orang masalah ibadah. Itu ada pian, kalau kada salah Habib Al-Muhdhar Habib, kalau kada salah Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Naam, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu yang mengarang qasidah Sa'duna fi dunya, ya pokoknya itulah. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar Guireh. Ini ada salah satu cucu Sidin datang di Indonesia beberapa hari yang lalu. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Beliau setiap membaca Al-Quran itu selalu di liang lahat Sidin Tabuk, ya kan, pekuburan Sidin Tabuk, di pekuburan Sidin. Kemudian Sidin masuk di liang lahat tersebut membaca Quran, ya kah, lawas, dan itu berjalan lawas, ya kah, lawas berjalan. Kemudian sehingga keluarga Sidin, orang-orang rumah supan, Habib coba bilanya membaca Quran itu di tempat yang baik, di kamar, di masjid atau di mana gitu, nah jangan di dalam kubur. Kami supan bilanya ada tamu yang berdatang, tamu yang datang nih hendak beelang, kami adakah Habib, kami hendak beelang, ada. Di mana Habibnya? Di dalam kubur, kan supan, ya kah? Coba pian bilanya membaca Quran tuh jangan di dalam kubur, di tempat yang bagus, entah itu di masjid atau di kamar atau di mana gitu, nah jangan di dalam kubur, jangan di liang lahat. Jarah Habib, aku hendak menyaingi Rabi'atul Adawiyah. Hendak menyaingi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini wali, ya kalau kenal kita seberataan. Rabi'atul Adawiyah ini kada asing di telinga kita, wali bebinian tapi wali. Ujar Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, aku hendak menyaingi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, beliau membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di masa hidup beliau 7.000 kali hatam. 7.000 kali hatam di dalam kubur.
Pin bayangkan menghatamkan mun 7.000 kali hatam, kayak apakah tuh kubur orang tuh bisa surga kayak apa ya Allah. 7.000 kali hatam dalam kubur. Kita kuburannya belum tabuk lagi. Nek kadang menghatamkan Al-Qur'an 7.000 kali hatam. Lalu jah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor, aku hendak mengalahkan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah Babinian ini kan bisa haid ya Allah lah, bisa haid ya, ibadah kadang-kadang ada kawa ibadah, tapi nya kawa menghatamkan Al-Quran di dalam kubur sebanyak 7.000 kali hatam. Nah aku hendak mengalahkan Rabi'atul Adawiyah. Lalu sampailah apa ngarannya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor ini menghatamkan Al-Quran 7.000 kali hatam. Kemudian bersalamatan ya keluarga Sirin. Nah alhamdulillah ya kah Habib kita Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor, beliau sudah menghatamkan Al-Quran di liang lahatnya sebanyak 7.000 kali hatam. Akhirnya Sidin sudah kada lagi membaca Quran di dalam kubur. Oh kada ajar Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor, aku tetap membaca Al-Quran di liang lahat. Kenapa? Karena Sidin amun 7.000, aku 7.000, Rabi'atul Adawiyah 7.000, apa bedanya aku lan Al-Quran? Harusnya apa bedanya aku dengan babinian? Harusnya lalakian ini lebih hebat daripada babinian. Kadang aku sama lawan babinian. Aku hendak lebih lagi daripada Rabi'atul Adawiyah. Sampai dicatat oleh murid beliau menghatamkan Al-Quran di liang lahatnya sampai beliau meninggal sebanyak lebih daripada 10.000 kali. 10.000 kali hatam Al-Quran. Nah jadi seperti itu para aulia wa sholihin, mereka selalu ingin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Bagus kita mempunyai i'tikad dan keinginan seperti itu, artinya kita itu hendak beramal beribadah, kita harus banyak pada orang. Jangan sedikit pada orang. Apalagi wayah ini ya kalau biasanya orang beramal beribadah itu untung juga aku beramal jan. Tupang jak ada sembahyangan sama sekali jan. Nah, ini pemikiran seperti itu tuh salah. Ya kan, pemikiran seperti itu untung joko beramal aja, untung joko menggawi sembahyang aja, untung joko membaca Quran walaupun sedikit. Tupang kawan tuh kan membaca Quran sama sekali aja. Nah ini memacu kita, mendoktrin kita sehingga kita kadang lagi beramal, koler beramal, malas beramal, koler beribadah. Nah, jadi fastabiqul khairat, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Rukun Islam ya Allah, bunyal Islam ala khamsin. Rukun Islam ada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Wa iqamis shalah, seberatan kita hafal ya Allah. Mendirikan salat. Wa itaiz zakah, mengerjakan salat. Wa itaiz zakah. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wahajjil bait, berhaji ke Baitullah apabila mampu. Nah ini adalah asasul Islam, ujar ulama, pondasi Islam, rukun Islam, yang artinya kalaunya 5 perkara ini kada kita kerjakan, nah maka bukan dinamakan Islam. Ya kah? 5 perkara ini mun kada kita kerjakan, maka bukan dinamakan Islam. Jadi pondasi Islam itu ada 5 pondasi. Pondasi itu ya kalau nah kayak bangunan ya kalau ini ada tihangnya. Nah kalau tihangnya ini apa ngarannya kadada, ya kada terjadi sebuah bangunan. Nah begitu juga di dalam agama Islam. Kalaunya 5 perkara ini kadada, maka tidak dikatakan agama. Yang pertama syahadat. Ini nyata sudah ya Allah. Syahadat amun kita nih syahadat dari lahir ya Allah. Syahadat mulai lahir sudah bersyahadat.
Ibaratnya tanah syahadat dari kuitannya. Syahadat tuh ada yang kalau dari orang kafir itu kan mu'alaf sambatannya ya Allah lah, masuk Islam disahadatkan. Kalau kita ini syahadat mulai daripada Tuhan kita, syahadat sudah Islam dari dahulu, sudah Islam. Bun Islamu ala khamsin, yang pertama adalah rukun Islam syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat la ma'bud fi haq bihaqqin fil wujud illahu, tidak ada yang pantas untuk disembah di muka bumi ini terkecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah Tuhannya dan memberikan petunjuk kepada manusia daripada kesesatan. Rasul itu begarang, Rasul itu adalah insanun zakarun auha uhiya ilai bisyara wa umira bitablik. Ngaran Rasul itu adalah manusia. Yang pertama manusia, dan mungkin Rasul itu malaikat, apalagi binatang nggak ada mau. Ngaran Rasul itu manusia, ya kah? Yang kedua Rasul itu zakar, lakian. Rasul itu kada mau bebinian. Kalau pang ada misalnya bebinian mengaku aku Rasul aja. Ini ada yang lucu, orang liang nganggang kah, yang nggak kanakan tuh. Aku ajar Nabi yang ke-26 sudah berpadah lawan Allah Ta'ala jam daftar, mudah-mudahan diterima ajar. Pintarnya. Nah, ke Indomaret menjual duit 500-an dirabitnya, hendak menampilkan mukjizat nih, terak dirabitnya, terak dirabitnya, dipanggalnya duit 500-an, 500 ngartas tenah, dipanggalnya dirabitnya. Nah, jurang tersambulang, insya Allah tersambungnya buat di dalam tas, nah dibacakannya dikeluarkannya sekalinya masih jarabit karena di dalam gampang aja jar. Aduh, kayak macam-macam aja. Yang ada nabi, rasul kada ada lagi setelah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dah. Kada ada lagi setelah Nabi Muhammad itu rasul, kada ada lagi. Nabi kada ada lagi, jangankan rasul, nabi aja kada ada. Kan rasul itu kan di atas nikatan nabi. Ya kan? Dan rasul yang wajib kita imani adalah 25. Ya kan? Di antara 25 itu ada 5 nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi rasul itu manusia laki-laki dan uhiya ilai bisyara, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Nah, kayak Nabi Muhammad ada syariatnya kalau sembahyang, syariat Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi-nabi yang lain pun ada juga syariatnya. Tapi ada juga rasul-rasul yang ada syariat. Tapi ada nabi yang ya kada mempunyai syariat. Kayak Nabi Khidir, kada ada syariatnya. Ya kalau kada ada syariat Nabi Khidir. Tapi kalau nabi-nabi yang lain atau yang lebih tepatnya rasul itu seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, ya kah? Ada syariatnya, ada yang syariat yang beliau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa umira bitablik. Lawan pulang rasul ini bedanya lawan nabi nih. Ini bedalah rasul lawan nabi. Kalau nya rasul ini dianjurkan untuk menyampaikan dakwah. Nah, Nabi Muhammad sampai saat ini dakwahnya masih berjalan karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umira bitablik, dianjurkan untuk menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama adalah syahadat, rukun Islam. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua iqamis shalah. Badal ya kalau ala khamsin. Iqamis shalah, dan mendirikan salat atau mengerjakan salat. Ini rukun, salah satu rukun Islam. Bahkan ulama mengatakan ya Allah, 2 rukun ini adalah rukun yang wajib yang kada boleh ditinggalkan. Syahadat lawan sembahyang. Ini kada ada alasan untuk meninggalkan. Nang kayak apa aja garingnya, nang kayak apa aja halangan uzurnya nih, tetap sembahyang.
Ya kalau tetap sembahyang. Nah, seperti kayak sembahyang nih ya kalau misalnya kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah ya kalau kada kawa berabah ya kayak apa kawa ya kan berisyarat ya kan ya pokoknya selama orang itu masih bernafas, ujar Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, maka wajib inya untuk sholat ya kan, wajib inya untuk sholat. Iqamis sholat, ya jar ulama bahwasanya rukun Islam ini seperti 5 jari kita nih ya kalau jari kita nih 5 buting: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kayak 5 jari yang ada di tangan kita. Kalaunya kita kada kawa mengerjakan haji, karena kan haji ini bagi yang mampu. Kalaunya kada mampu, kayak apa haji? Kada ada duitnya seumpamanya. Nah, bahaji ada masalah. Kalaunya kada mampu ya kalau kada wajib. Kemudian puasa kada kawa, misalnya sebuting kada kawa 4 di sisanya masih kawa lagi mengikuti barang sesuatu ya kalau. Kemudian misalnya orang ini kada kawa zakat, karena zakat itu kan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta. Kalaunya orang ini kada bisian harta, kayak anak bejakat. Artinya zakat ini kada seberatan kawa. Ada yang kawa, ada yang kada. Kalaunya kada bisian harta yang lebih, kada kawanya berzakat. Nah, jadi zakat misalnya kada kawa berzakat, masih ada 3 lagi. Ya kan masih kawa ingkut lagi. Nah, tapi misalnya yang kada kawa ini berpuasa bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan ini kan ada beberapa orang yang uzur, seperti orang tuha ibaratnya tuha kan ada kan orang tuha itu ibaratnya kada kawa minum obat dari dokter amunnya pian nih, nah obat pian nih apa ngarannya 3 kali sehari, amun 2 kali sehari atau mun telat sedikit aja pian minum obat pacangan pian bebangat penyakit pian. Nah, ini berarti kada inya uzur berpuasa, kada papanya kada berpuasa. Atau seumpamanya orang dalam keadaan sekarat koma, nah impus saja lagi nah ini kada apa-apa kada puasa, tapi sembahyang tetap wajib lah, puasa kada boleh. Inya kada apa-apa untuk mengerjakan puasa, meninggalkan puasa nah. Karena apa? Karena uzur, haram di dalam bahasa Arabnya itu haram itu orang tuha bangka ya kah, sehingga kada kawa lagi inya melakukan puasa. Nah, ini uzur ya, kalau kada puasa masih ada 2, ibaratnya masih kawa bae ingkut lagi ya kalau selama ada sholat dan syahadat. Makanya ulama mengatakan 2 rukun syahadat dan sholat ini adalah rukun Islam yang kada boleh ditinggalkan walaupun bagaimanapun. Nah, beda dengan haid ya, kalau mau haid ini kan memang ada uzur daripada agama kita. Kalau nya haid kada apa-apa kada sholat ya, memang haid itu kada boleh sholat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Nah, 5 ini adalah rukun Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim an khairi wahidin minal sahabah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan banyak lagi yang meriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai', qalu la yabqa min darani syai', qala fa kadzalika mathalu salawatil khamas yamhullahu bihinnal khataya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Insyaallah kita lanjutkan hadis ini pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan dan menjaga salat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala ma nawabi salafuna sholihun wa ala ma nawabihi syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.